Topik pelajaran ini ialah teori tentang 6.000 dan 1.000 tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, kasihani kami orang berdosa ini. Kami merindukan untuk memahami kehendak Bapa di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon rahmat-Mu. Amin. Banyak yang menolak teori ini, begitu juga banyak yang masih samar-samar, hanya sedikit yang menerima dan percaya tentang 6.000 dan 1.000 tahun. Sebagai kutipan awal, pendahuluan, saya mengambil dari buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 324. Siapa saja yang bertekad bulat berusaha melakukan kehendak Allah dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan terang yang sudah diberikan, akan menerima terang yang lebih besar. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, bintang-bintang yang menyinarkan terang surga akan dikirimkan untuk memimpinnya kepada segala kebenaran. Selanjutnya, dalam buku yang sama halaman 330, adalah kepada mereka yang menantikan Dia, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Ibrani 9 ayat 28. Kepada mereka yang menantikan Dia, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ini berarti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kepada siapa Kristus menyatakan dirinya? Kepada mereka yang menantikan Dia. Sama seperti ketika Yesus lahir di Betlehem. Orang-orang Majus yang menantikan kedatangan Sang Mesias dari kalangan kafir, kepada mereka lah Kristus menyatakan dirinya. Juga dari kalangan umat-umat Yahudi, yaitu gembala-gembala domba yang sedang berada di padang. Mereka merindukan kedatangan Mesias. Mereka mendoakan dan mereka saling meditasi berbagi satu sama lain. Pada malam itu, sambil mereka memandang ke langit, ternyata Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka karena mereka menantikan dan merindukan kedatangan Sang Mesias. Seperti berita kelahiran Juru Selamat, pekabaran kedatangan kedua kali tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Nah, lihat, justru dari kalangan pemimpin-pemimpin agama, para ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sudah terpelajar di bidang kitab suci, tapi mereka tidak mau tahu dan tidak diserahkan kepada mereka berita kelahiran Juru Selamat. Juga dari buku Kemenangan Akhir halaman 326, bukan ahli-ahli teolog terpelajar yang mengerti kebenaran ini dan yang melibatkan diri dalam penyiarannya. Seandainya ahli-ahli teologi ini menjadi seorang yang setia dan berjaga-jaga, yang menyelidiki Alkitab dengan rajin dan dengan doa, mereka tentu akan mengetahui waktunya sudah dekat, dan nubuatan-nubuatan akan membukakan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi mereka tidak melakukan seperti itu, dan pekabaran ini diberitakan oleh orang-orang yang lebih sederhana. Jadi umat-umat Tuhan, para pencari kebenaran, jangan menunggu instruksi dari pimpinan agama. Jangan menunggu tindakan dulu, amaran dulu dari para ahli-ahli teologi. Barangkali mereka tidak berjaga-jaga, tidak menyelidiki Alkitab dengan rajin dan dengan doa. Jadi umat-umat Tuhan, baiklah mempelajari kebenaran Tuhan dengan belajar sendiri berhubungan dengan Tuhan. Sebagai ayat yang paling mendasar dalam teori ini,
2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi harus senantiasa kita ingat. Inilah ayat yang paling mendasar. Keluaran 20 ayat yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Mengapa Tuhan tidak menjadikan bumi, langit, dan segala isinya selama 3 hari? Atau bahkan 4 hari, 5 hari? Sehingga hari sabatnya adalah hari ke-4, hari ke-5, atau bahkan hari ke-6. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan lebih cepat lagi? Atau mengapa Tuhan tidak menciptakan bumi, laut, dan segala isinya lebih lama lagi? 7 hari, 8 hari, atau bahkan 11 hari, supaya genap hari ke-12 lah hari Sabat. Ataukah Allah punya rancangan bahkan sebelum dasar dunia ini dijadikan? Tentu saja, kalau kita memahami Allah lebih dalam, Allah punya rancangan damai sejahtera bahkan sebelum dasar bumi ini dijadikan. Sehingga pada kenyataannya Allah bekerja melalui Kristus menurut rancangannya. 6 hari ia menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Sehingga hari ke-7 adalah Sabat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Begitu juga Henokh, generasi yang ke-7, diangkat ke surga, yaitu setelah generasi yang ke-6. Generasi yang ke-7 diangkat ke surga. Mengapa Henokh yang diangkat? Yaitu generasi yang ke-7. Mengapa tidak generasi yang ke-6, 5, 4, 3, 2? Atau bahkan generasi yang ke-8, Metusalah, 9, Lamek, atau yang ke-10, Nuh. Apakah mereka bukan orang-orang yang kudus? Apakah mereka tidak bergaul dengan Allah? Nuh juga disebut orang yang bergaul dengan Allah. Begitu juga ini Yared, ayahnya Henokh. Tetapi kenapa harus Henokh, generasi yang ke-7? Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Begitu juga di dalam hal memungut mana, itu roti yang turun dari surga. Mana melambangkan Kristus, roti hidup. Kebenaran surga hanya dapat diambil selama 6.000 tahun. Bila satu hari adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. Selama 6.000 tahunlah kesempatan bagi manusia untuk mencari kebenaran. Karena pada hari yang ke-7 roti itu tidak ada. Pada tahun yang ke-7.000, setelah 6.000 tahun, umat-umat Tuhan sudah di surga. Keluaran 24 ayat 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa. Musa melambangkan umat-umat Allah. Kapan umat-umat Allah akan dipanggil? Setelah 6 hari. Yaitu pada hari yang ke-7. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa. Setelah 6.000 tahun, Yesus datang kedua kali, dipanggilnyalah umat-umatnya.
dan dibawa ke surga. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Imamat 25 ayat 3 sampai yang keempat. Jadi Tuhan membiasakan umatnya dengan angka 6 dan angka 7. Baik itu dalam hari maupun dalam tahun. Nah, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Manusia berdosa itu dilambangkan seperti budak dosa. Ia bekerja hanya sebatas 6 tahun. Dan pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Selama 6.000 tahun lah manusia diperbudak oleh dosa. Jadi tahun yang ke-7.000 Yesus akan datang menjemput umat tebusannya. Dikatakan bahwa orang merdeka itu tidak membayar tebusan apa-apa. Kenapa mereka tidak membayar tebusan apa-apa? Karena sudah dibayar oleh Yesus, Sang Penebus mereka. Selama 6.000 tahun, pemberontakan setan telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya. Dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6.000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Dari buku Kemenangan Akhir halaman 696. Nah, jadi di sini dikatakan selama 6.000 tahun pemberontakan setan. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya. Kapan? Setelah 6.000 tahun itu. Selama 6.000 tahun, iman sudah bertumpu pada Kristus. Selama 6.000 tahun, banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 21. Selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan atas bumi. Sekarang, kapan itu? Setelah 6.000 tahun itu. Sekarang, tujuan asli Tuhan dalam penciptaannya tercapai. Orang-orang kudus yang maha tinggi akan mengambil kerajaan dan memiliki kerajaan itu selamanya, bahkan selama-lamanya. Dari buku Ellen G. White, Adventist Home, halaman 539. Itulah tadi teori tentang 6.000 tahun. Sekarang 1.000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain
tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, tentu saja untuk dibinasakan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, dan Tuhanlah yang menuntun kita melalui pelajaran ini untuk memahami rencananya yang sejak dahulu kala. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.